Kusuka dipilih dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda tapi semua suka. Kusuka. Garingnya. Garing. Kusuka dipilih dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda tapi semua suka. Kusuka. Garingnya. Kusuka dipilih dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda tapi semua suka. Kusuka. Garingnya. Kusuka dipilih dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda tapi semua suka. Kusuka. Gitu. Jadi ya kita rayakan variasinya juga di bulan Ramadan ini, termasuk juga merayakannya dengan berbagai varian dari Kusuka yang juga hari ini hadir nemenin kita. Benar banget, ya. walaupun di depan sana cuma kelihatannya rasa barbeque dan juga balado dan tikar sapi, Kusuka tuh banyak banget rasanya. Wey. More than those two option yang ada di depan sana. Jagung bakar, Bener. keju, Ubi talas original. ya kemarin sempat temenin kita Benar. juga ya. Nah makanya nih biar kita juga bisa menikmati Kusukanya juga sesuai dengan sunnah Rasul, yaitu sambil duduk. Mari kita duduk. Let's go. Sesuai sunnah Rasul banget ya. Sangat tematik sesuai dengan bulan Ramadan yang penuh dengan kekhusyukan beribadah. Betul. Emang kalau apa tuh yang namanya makan itu disarankan itu harus sambil duduk. Oh, iya, Mau Sa. makan itu sambil duduk, minum sambil duduk, ngatur negara sambil duduk. Bisa juga kok sambil tidur. Sekalinya bangun. Sambil tidur rakyatnya maksudnya, yang ngurusin tetap pemerintah Ada lagi. ya benar-benar kita tinggal tidur aja, bangun jangan gitu. dong. Alias banyak tuh undang-undang yang lagi dibikin pas rakyatnya lagi tidur. Alias malam-malam Kak, pas kita lagi lengah gitu ya. Aduh. So hari ini sebetulnya Detikers biar juga semakin semangat untuk menantikan berbuka puasa di puasa ke-24, gampang nih hitungnya ya. Karena tanggal 1 mulai puasa, akhirnya Betul. sekarang tanggal 24 hari ke-24 puasa juga gitu. Ya. Kayaknya BM-BM pada saat berbuka puasa, kalau dulu tuh kan awal-awal puasa tuh kayak pokoknya harus ada candil. Rocker juga manusia, punya rasa, punya hati. Jangan samakan dengan pisau belati. Walaupun akhirnya bubar juga kan ya. Bubar, benar. Harus ada buka puasa tuh harus ada apalagi ya. Misalnya harus ada, kalau gorengan sih mau dari awal sampai akhir harus ada gitu ya. Selalu ada. Selalu ada. Nggak harus sih. Seperti aku buat kamu, selalu ada. Tapi sebenarnya kalau sekarang tuh udah kayak demand-nya atau mungkin BM-nya tuh udah mulai berkurang lah. Iya, nggak ada gitu. makanan yang viral ya selama bulan Ramadan ini. Iya Apa lagi. coba makanan yang viral? Buko Emang pandan. Bukan. itu di antara kita berdua ya. Yang Yang hingga belum hari kejadian ini hingga hari belum ini. sempat buka pakai buka pandan. Apa ya makanan? Coba guys, ada makanan viral nggak selama bulan puasa ini? Iya. Maksudnya biji salak tuh tahun lalu bukan viral, tapi jadi banyak perbincangan karena semua orang nge-war itu. Naon eta teh? Risol. Risol. Kenapa Risol lo- mah ada terus. Kenapa lo nyakuin risol? Iya lagi. Jangan-jangan dari minggu lalu lagi itu disakuin. jangan dong.
nggak ada yang makanan viral. Apakah ini jadi salah satu pertanda juga atau indikasi kalau memang masyarakat tuh lagi ngirit belanja? Mungkin ya. Irit belanja nggak? Enggak. Tetap boros. Secara pribadi aja dulu. Secara keuangan sih tetap sulit, tapi tetap ada aja borosnya gitu. Iya. Nah, kalau aku mungkin adalah financially anxious. Oh, takut. Iya. Kenapa takut, Za? Deg-degan. Karena semakin banyak ya mendengar bukan orang-orang, maksudnya kayak ada teman lama yang ternyata terlilit hutang, ada ternyata orang yang kita kenal berhutang sama teman kita, padahal kelihatannya hidupnya mewah-mewah aja gitu. Di media sosial. Bukan biasa aja ya, kalau hidupnya biasa aja ya udah gitu. Kalau hidupnya bermewah-mewah tapi ternyata berhutang itu. Di jadi media kayak sosial. Iya. Kelihatannya seperti itu. Iya, yang masih nongkrong, masih bukber, masih velocity, bukber. Tapi di momen itulah semakin terbukti bahwa apa yang terlihat di media sosial itu bukanlah apa yang benar-benar ada di orang itu gitu. Ya. Aku kayak agak sehat ya. Dengan outfit yang memang fashion itu menentukan aura yang keluar dari dalam diri kita ya. Kayak udah berapa bulan, Bun? Iya, benar. Coy, salah itu host satu lagi, Kak. Oh iya benar. Iya. Yang pagi ya. Yang pagi ya, yang isi ya. Yang memang tiap pagi tuh tiap trimesternya tuh ada update di program TV. Ah iya benar. Sampai nanti di TK dan juga masuk sekolah juga akan ada update terus di sana ya. Anyway, ini juga nih Detikers yang memang sore hari ini mungkin butuh semangat juga. Atau mungkin ini kan udah 10 hari terakhir di bulan Ramadan juga gitu. Biar makin semangat juga ya beribadahnya. Nah, bisa banget nih ditemenin sama Kusuka yang memang cocok di setiap suasana gitu. Berbeda-beda tapi semua suka Kusuka Kak Edo. Iya dong, karena walaupun kita semuanya berbeda-beda tapi Kusuka tuh punya banyak sekali varian yang bisa mewadahi apa yang kita suka gitu Detikers. Betul. Kamu di rumah biasanya pakai bahasa Inggris, tenang, Kusuka ada rasa keju. Atau kamu tinggalnya di Inggris, tenang, Kusuka juga ada di Inggris. Oh iya, aku kira mau ke rasa juga enggak ya? Bukan ya. Alias Kusuka tuh ada di mana-mana Detikers. Jadi nggak takut misalnya kita berpindah dari satu wilayah ke yang lain tuh nggak ada Kusuka, ada. Just go straight to your favorite convenience store, di sana pasti ada. Konbini ya. Benar, Konbini store. Benar, karena dia tuh udah dapat sertifikat FDA, jadi punya banyak lisensi untuk bisa berada di negara yang mana gitu. Betul ya, dan tentunya juga bisa menjadi bestinya kamu nih di segala suasana, karena garingnya juga tiada banding gitu. Aku suka. Aku suka. Kamu suka ya. Ini ngobrolin juga soal financially anxious gitu ya. I just put on my reading list some books yang memang kayaknya udah saatnya deh itu. Keuangan. Iya gitu, kayaknya udah saatnya deh. Udah untuk punya ini enggak buku Psychology of Money? Udah. Nah, apakah sudah dibaca belum? Itu dibawa selalu kemana-mana biar kayak kan dia bukunya cukup compact kan, maksudnya aku tuh udah jarang baca buku fisika karena menurut aku tuh komitmen issue juga gitu ya. Jadi kalau beli buku fisik tuh lebih mahal. Aku belinya yang digital. Belinya yang digital. Bisa di mana-mana gitu. Ya bisa udah. dibawa kemana-mana di ebook reader aku gitu. Alasannya belum dibaca sampai hari ini adalah karena baru anxiousnya aja. Belum pada ke tekanan ya. Iya. Terus The Financial Diet juga kan gitu, masuk ke dalam list apa? Ngeri banget. Ya kan, harus diet dong. Habis ini jadi CFP kayaknya. Oh wah. Certified Financial Planner. Enggak, P-nya tetap pusing. Planner. Karena hari ini juga nanti mungkin kita akan bahas juga mengenai kenapa IHSG ternyata terjun bebas gitu. Lagi-lagi yang We need Pak Dasko. Nah, untuk datang kembali ke bursa.
Karena beliau ketika setelah datang ke bursa langsung terbang lagi. Freeze, iya, diamankan lah di posisi-posisi tertentu juga gitu. Walaupun begitu sebenarnya juga tetap ada nih good news ya soal akhirnya berjumpa juga kesepakatan. Nah, tangannya udah gini katanya nggak keluar. Emang suka kayak gitu Kak, yang udah begini tapi gak sepakat. Wow, jadinya sepokat. Sepatu. Akhirnya sepakat juga gitu ya untuk bonus lebaran untuk driver ojol. Walaupun tetap title-nya nih bukan THR ya, seperti yang memang BHR. Seperti yang memang juga udah dikasih tahu. BHR Brothers. Iya, yang satunya hobinya softball. Yang satu di Amerika ya Kak. Udah di sini sekarang. Udah di sini. Ya, update ya. Update. Yang sobatnya mereka. Gitu ya, karena dikabarkan juga untuk BHR-nya mereka itu sudah akan cair gitu. Sudah cair bahkan katanya. Sudah cair ya? Ada videonya juga yang menunjukkan para driver online ini dapetin bonus hari raya. Oh iya. Mulai dari 50.000 paling rendah sampai tuh ada yang 1,6 juta untuk taksi online. Oh. Ya, untuk ojol dan taksi online ini beda karena memang secara penghasilan juga beda ya. Betul. Untuk juga ojek online. Nah ini nih ya. Jadi PT GoTo, Gojek, Tokopedia ini mulai menyalurkan bonus hari raya atau BHR pada mitra pengemudi dengan nominal maksimal sebesar Rp900.000 untuk ojek online dan Rp1,6 juta untuk taksi online. Pemberian dana ini merupakan ganti tunjangan hari raya atau THR. Namun kali ini diberikan kontribusinya dalam bentuk BHR untuk memberikan apresiasi bagi mitra pengemudi dalam merayakan Idul Fitri. Gitu ya, nominal BHR juga dikategorikan dan dihitung berdasarkan tingkat produktivitas, kontribusi serta tetap disesuaikan dengan kapasitas finansial perusahaan. Dan BHR akan diterima oleh mitra pengemudi yang memenuhi kriteria mulai dari tanggal 22 sampai 24 Maret 2025 melalui saldo GoPay milik mitra juga gitu. Selamat buat para driver online, taksi dan juga ojek untuk bisa dapetin si BHR ini. Mudah-mudahan pada cukup ya, walaupun ini hanya mencakup 20% dari penghasilan rata-rata bulanan teman-teman. Tapi mudah-mudahan ini udah jadi satu progres juga bahwa dapat bonus nih sekarang di hari raya, ada tambahan, ada insentif dari yang sebelumnya nggak dapat apa-apa gitu ya. Betul. Ya tetap disyukuri lah. Nah ini sebetulnya juga jadi satu bukti bahwa effort rekan-rekan ojol nih yang kemarin menyuarakan suaranya di jalan tuh akhirnya ditampung dan nggak hanya ditampung aja gitu ya, tapi juga bisa direalisasikan gitu keinginannya. Terlepas dari pro kontra dari kebijakan ini sendiri atau mungkin pro kontra dari jumlah yang didapatkan, tapi menurut gue pribadi ini sekelas mitra udah bisa dapat bonus hari raya gitu ya, terlepas dari motif apapun itu di belakangnya, itu udah progres sih menurut gue. Udah gue nggak mau bilang ini kemajuan tapi progres gitu. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi aja gitu. Baik itu nggak cuma dari sisi pemberian bonus hari raya doang, tapi kesejahteraan dari teman-teman driver ojek online ini juga bisa lebih bagus lagi, diperhatiin lagi gitu. Iya. Well, small steps. Ya. Gak ada langkah besar tanpa langkah kecil. Tanpa langkah kecil juga. Gitu. Dan hari ini juga yang menjadi perhatian banyak orang adalah pengumuman dari kepengurusan Danantara yang sudah diketok palu. Jadi selain bagi-bagi THR, bagi-bagi posisi. Bagi-bagi jabatan. Ini Danantara kan punya banyak sekali perhatian dari masyarakat ya, Detikers. Daya Anagata Nusantara atau Danantara itu untuk struktur lengkapnya dari kepengurusan Danantara ini sudah diumumkan tadi pagi. Dan ini ada isinya orang-orang yang katanya adalah expert di bidangnya. Dari dalam maupun luar negeri. Untuk beberapa nama yang gue baca tadi, ada beberapa nama yang kayak aku pernah wawancara dia, atau orang ini kan sebelumnya ada di sini, terus sekarang dipanggil. Tapi ada nama juga yang nggak kalah banyak, nama yang jarang terdengar, khususnya untuk dari dalam negeri gitu, karena memang dari
struktur kepengurusan yang sudah disampaikan, ada beberapa nama yang dari luar negeri juga ternyata yang masuk ke dalam susunan pengurus Danantara. Betul. Kita mulai mungkin dari kepala badan Danantaranya sendiri atau CEO-nya tentu adalah Pak Rosan Ruslani seperti yang sudah diumumkan oleh Pak Prabowo sebelumnya. Ada COO-nya Pak Doni Oskaria dan Chief Investment Officer-nya adalah Pak Pandu Syahrir. Kemudian ini juga gak kalah menarik. Dewan pengawasnya ada Erick Thohir, ada Mulyaman Hadad, dan ada para Menko dan juga Mensetnek. Tapi yang menariknya adalah sebenarnya di dalam nama ini adalah ada nama Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan. Betul. Tapi ketika diumumkan pada saat waktu yang pengumuman tersebut, Pak Rosan Ruslani katanya lupa nyebutin nama Ibu Sri Mulyani. Padahal ini udah dinanti-nanti juga sama orang-orang juga namanya anyway ya. Waktu itu waktu gue juga lihat daftar kepengurusan juga kayak perwakilan wanita sedikit ya. Terus teman gue nyeletuk kayak ada Sri Mulyani juga. Tapi di sini nggak ada Sri Mulyani. Oh iya, Pak Rosan lupa untuk menyebut nama Ibu Sri Mulyani. Katanya gini, Menteri Keuangan ada di Dewan Pengawas. Mohon maaf tadi sebenarnya ada di Dewan Pengawas katanya gitu, kayak kelewat gitu. Jadi kan masyarakat berspekulasi karena loh kok nggak ada namanya, kok bisa lupa? Apakah memang sengaja dilupakan atau memang kelupaan beneran gitu? Ya. Karena memang dalam beberapa waktu terakhir kan banyak isu Bu Sri Mulyani itu kabarnya akan mundur dari kabinet. Jadi kayak apakah ini jadi salah satu pertanda? Ternyata katanya sih lupa. Yang kayak gini-gini nih yang bikin masyarakat semakin bergejolak. Udah ada isu makin banyak gosip ya. Makin banyak gosip Iya, gitu. Gimana nggak turun terus tuh ISG jadinya. Aduh, jangan dong. Bacain lagi siapa lagi nama strukturnya. Nah, kalau tadi sudah selesai di Dewan Pengawas, kita menuju ke Dewan Pengarah ya, yang bukan ternyata sih, sepertinya juga Detikers juga udah tahu juga ya bahwa ada Presiden ke-7 kita ada Pak Joko Widodo dan juga Presiden sebelumnya nih Pak SBY ya. Ada Bu Mega ya? Kan masih ada juga Bu Mega sebagai Presiden. Nggak tahu. Atau mungkin secara kesibukan bisa jadi. Siapa tahu udah ditawarkan tapi Bu Meganya nggak dulu. Atau misalnya secara kesibukan kayak loh Pak SBY kan mungkin butuh kesibukan lain selain melukis. Jadi butuh kesibukan yang lain ya, yang Bu Mega mungkin udah cukup banyak kegiatannya ya. Mungkin nggak tahu ya, tapi itu yang akan menjadi Dewan Pengarah ya. Kemudian Dewan Penasihat ada Ray Dalio, Helman Sitohang, Jeffrey Sak, F. Chapman Taylor dan juga Thaksin Shinawatra dari Thailand. Benar, ini ex Perdana Menteri Thailand loh by the way. Betul. Helman Sitohang itu gue pernah wawancara 2018 kemarin, itu dia masih di Credit Suisse. Salah satu investor atau badan investasi yang cukup besar di dunia. Nah, setelah kejatuhan Credit Suisse beberapa tahun lalu, sekarang ternyata Pak Helman Sitohang ditarik kembali masuk ke Indonesia sebagai Dewan Penasihat ya di sini ya, bersama dengan orang-orang besar lainnya. Betul. Kemudian juga ada Komite Pengawasan dan Akuntabilitas, ada Ketua PPATK, Ketua KPK, Ketua BPK, Ketua BPKP, Kapolri dan juga Jaksa Agung. Ya. Yes, dan nama-nama yang juga jadi perhatian yang ada di dalam daftar direktur pelaksananya. Detikers, ada banyak sekali bankir di sini dan juga ada nama-nama asing, yaitu nama-nama yang berasal dari luar negeri. Kayak gua bacain dari Managing Director Legal ada Robertus Bilitea, kemudian Director Risk and Sustainability Ling Seng Wee, kemudian Director Finance Arif Budiman, Director Treasury Ali Setiawan, Director Global Relations and Governance Muhammad Al Arif, Director Stakeholder Management Pak Rohan Hafaz dari Mandiri, kemudian Director Internal Audit Ahmad Hidayat, Director Human Resources Sanjay Barwani, ini dari India kayaknya ya. Director atau Chief Economist-nya adalah Reza Yamora Siregar, dan terakhir adalah Director Head of Office-nya Ivi Santoso. Itu dia. Memang kalau dilihat-lihat keterwakilan perempuannya memang sedikit kurang. Minim ya, cuma Ivi Santoso doang nih yang kayaknya yang jadi perwakilan dari. Kok sama-sama lupa sih?
Sama Bu Sri juga. Di direktur pelaksana. Bu Sri Mulyani ada di Dewan Pengawas. Iya, soalnya dari yang nama-nama yang sebelum-sebelumnya kita sebutkan juga belum nggak ada. Iya, betul, kan gitu. Sampai ke bawahnya juga Komite Manajemen Risiko John Prasetyo. Komite Investasi dan Portofolio ada Yup Kim. Managing Directornya Agus Dwi Handaya. Managing Directornya ada Febriani Edi. Dan Managing Director untuk risknya Riko Banardi. Holding Investasi, Managing Director Finance ada Jamal Atamimi, Managing Director Legalnya ada Bono Daru Aji, dan juga Managing Director Investment ada Stefanus Ade Haji Wijaya. Gitu. Jadi beneran cuma 2 ya keterwakilan dari perempuan di sini ya? Betul. Kenapa dari sekian banyak banyak posisi juga loh, gitu. Perempuan yang jago ngatur duit. Justru perempuan paling jago ngatur duit. Wah, suaranya kenapa jadi seperti Sweety? Iya kan, kalau di rumah tangga biasanya yang jadi bendaharanya adalah perempuan biasanya, atau ibu gitu. Atau kita belum tahu ya, kalau misalnya nanti setelah ini ada pengumuman lagi sampai ke nama-nama karyawan. Oh iya benar, itu kan terwakilan juga ya harusnya ya. Iya betul. Kalau penasaran kenapa sih banyak nama orang asing di dalam struktur kepengurusan ini, ternyata sudah ada jawabannya, Za. Oh, karena kita juga semuanya naturalisasi. Oh enggak. Bukan. Naturalisasi juga ya. Kalau dibilang nama-nama orang asing, ini kayak misalnya nih, Detikers, ada Ray Dalio yang ada di dalam Dewan Penasihat. Kemudian ada ekonom dan akademisi global Jeffrey Sachs dari Equity Portfolio Manager Capital Group, F. Chapman Taylor, dan juga mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra. Dan Pak Pandu Syahrir membenarkan bahwa ada sejumlah nama asing di sini, dan alasan pihaknya memilih Dewan Penasihat dari luar negeri katanya untuk mewaspadai risiko perekonomian global dan geopolitik. Waspadalah. Kesannya tuh kriminal ya. Padahal enggak, tapi memang geopolitical risk kan emang makin gede. Mungkin itu juga alasan biar punya insight dari eksternal juga supaya bisa memitigasi risiko-risiko itu. Betul. Dan dipastikan ini nggak ada orang titipan katanya. Iya, kata Pak Pandu juga gitu ya. Tidak ada titipan-titipan, semua adalah yang terbaik di bidangnya dan secara global juga diakui gitu. Ini juga penting gitu. Iya, kita berharap yang terbaik pokoknya mah. Ini kalau dan antaranya sukses, kitanya juga sukses. Tapi kalau danantaranya juga nggak sukses, kitanya juga ikut nggak sukses. Ya. Menangos juga. Menangos ini ya. Sama kayak kalau misalnya timnas besok kalah, kita juga bakalan ikut menangos. Kalah rasanya. Kalah hati kita nih. Setelah disobek kemarin 5 kali ya, Martin Paes harus memungut kembali bola dari gawangnya. Mudah-mudahan di pertandingan besok malam kita bisa memetik poin sempurna 3 poin dan juga memberikan asa lebih banyak lagi untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Betul ya, setelah ya mungkin juga pasti tentunya juga timnas punya evaluasi yang cukup banyak lah ya, catatan-catatan evaluasinya juga cukup banyak setelah pertandingan pertama bersama dengan pelatih yang baru gitu, atau mungkin juga banyak yang memberikan tanggapan-tanggapan mengenai formasi yang cukup baru lah ya gitu. Katanya Kluivert tuh mau tetap pakai strategi menyerang besok. Wow, majulah, menang. Mungkin terinspirasi dari lagu itu. Bisa jadi ya. Jadinya serang. Hanya ada satu kata, lawan. Gitu. Apalagi Bahrain. Bukan serang ya, serang. Padahal tadi katanya emang harus dilawan sih. Iya, apalagi sebenarnya juga kita secara historis kayaknya punya, gak bisa dibilang dendam tapi boleh lah ya. Tiba-tiba jadi musuh bebuyutan Bahrain ya. Wah, langsung ada geluduk. Gitu ya. Karena memang pertandingan besok tuh penuh dengan drama sebelum akhirnya terjadi besok, Detikers. Kayak mulai dari pertandingan sebelumnya ya di Bahrain, di mana Indonesia harus dapat sebuah kerugian. Betul. Karena ada perpanjangan waktu yang di luar dari dugaan yang dilakukan oleh wasit, yang juga ada semacam konflik of interest sama Bahrainnya. Jadi itu jadi drama sepanjang pertandingan selanjutnya di bulan berapa bulan setelah pertandingan itu ya, kayaknya ada lebih dari 3 bulan setelah itu. Jadi ya
mau nggak mau memang akan ada drama pada akhirnya nanti. Betul. Mudah-mudahan nggak pada ricuh ya Detikers semuanya ya. Terlepas apapun hasil pertandingan besok. Betul ya, makanya disarankan untuk Detikers yang muslim, ayo kita puasa tarawih ya. Itikafnya doa khusus buat timnas ya. Buat timnas kayaknya ya. Baiklah, habis ini kita akan jalan-jalan ke Jatim. Cakep! To make a good program, we have to be a good team. Exactly! Because we have Detik Jatim. Habis ini kita akan ke Indonesia Detik ini. Detikers akan ngobrol bareng sama teman-teman Detik Jatim untuk mengabarkan sebuah fenomena baru yang terjadi di Jawa Timur. Ini bahaya nih, ini juga konflik. Ini juga bisa jadi ya baru spekulasi, tapi mungkin juga ada dendam-dendam pribadi, makanya kejadian atau fenomena ini bisa terjadi. Nanti habis ini kita akan ngobrol juga sama Detik Jatim ya. Ya udah, yuk kita break dulu Detikers, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Detik Sore. Enggak cuma Hore-hore. Dipilih dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda, tapi semua suka. Kesuka. Garingnya. Garing. Dipilih dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda, tapi semua suka. Kesuka. Garingnya. Dipilih dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda, tapi semua suka. Kesuka. Garingnya. Dipilih dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda, tapi semua suka. Kesuka.